student? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm very well, thank you. Okay, student, before we begin our meeting today, let's one of you leads to pray. Mohon Abdil dipimpin untuk berdoa. Before start the lesson, pray start. Amin. Okay, thank you Abdil. Mudah-mudahan with our prayer make fluence our listening today. I will present it all of you. So, who I call the name, please raise your hand. Okay? Abdil Zaka, there. Akda Bahul, and then the last Safira. Okay guys, before we start our lesson today, I will give you a diagnostic test. Diagnostic test itu adalah salah satu tes untuk mengetahui kesiapan kalian semua dalam menerima pembelajaran pada hari ini. Oke, I did it. Sudah saya kirim di grup. Silahkan, let's do it for 3 minutes. I think that's enough. 3 minutes ya. Oke, silahkan, let's do it from now. Oke, sudah semuanya? Sudah desain semua? Listen to me guys. Do you know what is it in my hand? Paper. Yes. A white paper. A pure paper. It looks like our heart. Ini seperti hati kita. Since we born in the world, sejak kita lahir di dunia ini, hati kita sebenarnya hati yang putih, hati yang suci. So, don't be broke other hearts. Jangan melukai hati orang lain. Ya. Dalam hal apapun. In whatever condition, don't be break other heart. So, be nice girl, be nice son, be nice person from now and forever. Do you agree? Setuju? Okay, thank you very much. Okay guys, for enrichment our vocabulary, salah satu cara untuk menambah, memperkaya perbendaharaan kita, perbendaharaan kata kita. Ada beberapa cara, ini salah satunya Bapak menggunakan word well, di mana ini nanti ada quiz, find the missing word. Do you know? Find the missing word, mencari kata-kata yang hilang. Kemudian kita susun menjadi sebuah kalimat. Oke. Coba kita mulai. Ini adalah salah satu contoh. This is one of the recount text. Tugas Anda adalah untuk menemukan kira-kira apa isi dari kata-kata yang kosong itu. At the beach, judulnya itu at the beach, di pantai. On Saturday, my friend and I went. We tried when. Okay. While we were at the beach, we blah 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 in the water. Nah, kita titik-titik di air ya, play it. Bermain di. Then we had lunch. Blah 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 delicious food. Makanan yang lezat. Membawa ya. Brought. I'm so sorry. We brought delicious food to eat. After our lunch, setelah kita makan siang, kita membuat sebuah apa ini? Sandcastle? Iya, istana pasir. We were tired, but we were very happy spending our holiday at the beach. Are you sure about your answer? Sudah yakin? Yes. Coba kita submit ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Okay. Thank you. Bapak have two pictures, picture A and picture B. And there are two questions that, what is the picture and where is located? For picture number 1, for A picture. Kira-kira menurut Anda semuanya,
Gambar apakah itu dan di mana lokasinya? Beach ya? Pantai ya? Yang sangat indah sekali. Di mana tempatnya? Yes, that's right. Ini ada di GLS Tulungagung. And the second picture, according to you, do you know who is the man on the picture? Who is it? Insinyur Soekarno. Who is he? Siapa dia? The first president of Indonesia. Ya, presiden pertama di negara kita Indonesia. Before we begin our lesson today, Bapak will explain to you what's the goal of our listening today. Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama adalah to explain social function, structure, language features on the recount text. Untuk menjelaskan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan pada teks recount with oral or written, baik secara tertulis maupun secara lisan. And the second one is menceritakan teks recount berdasarkan hasil tayangan video. Jadi to tell the recount text based on the video watching. Jadi nanti Bapak akan memutarkan 2 contoh video, kemudian Anda harus bisa menceritakan. And the third, membuat teks recount sederhana disertai dengan ilustrasi gambar. Make a simple recount text with picture illustration. Jadi nanti Anda diharapkan bisa membuat sebuah proyek yang hasilnya adalah recount text storyboard. And the last, mempresentasikan hasil proyek dalam bentuk recount text storyboard. Nah, ini to present result of project in form recount text storyboard. Jadi nanti Anda akan membuat sebuah proyek yang hasil dari proyek itu adalah sebuah cerita dalam board yang sudah Bapak di situ ada papannya sudah tersedia di situ, kemudian Anda nanti menulis berdasarkan tema, membuat sebuah cerita text recount. Do you understand what I say? Yes. Okay, thank you. And then selain tujuan pembelajaran, Bapak akan menyampaikan what's the method we are using in our lesson today. The method we were using our lesson today is PGPL, Project Based Learning. Karena proyek, maka di akhir pembelajaran nanti Anda semua harus menghasilkan sebuah produk. You understand? Dan the assessment or penilaian yang Bapak lakukan ada beberapa penilaian. Ada cognitive assessment, kemudian attitude assessment, sikap kalian, skill assessment, keterampilan kalian, dan juga tentunya assessment terkait profil pelajar Pancasila. Sebelum Bapak masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Anda semuanya. Do you still remember what the kinds of the text? Apa kalian masih ingat macam-macam jenis teks? Apa saja? Recount text, narrative, descriptive, and the other, banyak sekali. Ya, jadi jenis-jenis teks adalah seperti yang Anda sebutkan tadi. And which one from the kind of the text do you like most? Yang lebih kamu sukai teks yang berjenis apa? Naratif, deskriptif, recount. Nah, di sini Bapak akan memberikan 2 contoh video yang bisa Anda lihat untuk menstimulus. Jadi ingatan kalian tentang teks-teks tersebut. Nah, ini bisa Anda lihat contoh dari kedua teks. Silahkan, happy watching. My summer vacation.
Nah, my summer vacation kira-kira tentang apa? Ya, liburan. Berarti itu menceritakan apa kira-kira? Liburan seseorang, ya, berarti personal. Personal. Nah, oke. Kita lanjutkan. Waves on the sea. You can go surfing. Windsurfing is a great water sport too. I am crazy about swimming and diving. Underwater life is beautiful and magical. We have to wear goggles underwater to protect our eyes. Bridge is such a great adventure. And swings are really exciting. Today, we are having a potato sack race. We are enjoying it so much. Oke, jadi intinya dalam cerita tersebut menceritakan kisah liburan yang telah dilalui oleh seseorang. Bisa dimasukkan dalam jenis personal recount text. Jadi teksnya personal tentang seseorang menceritakan liburan yang telah dilalui. Oke, next video. The second video is, please happy watching. Ikan landasan ilmu dalam keilmuan penerbangan. Setelah B.J. Habibie kenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia juga, karena beliau sudah membawa angin segar atas kebebasan pers di Indonesia pada saat dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Bagaimana perjalanan B.J. Habibie untuk menjadi seorang teknokrat sekaligus negarawan? Inilah kisahnya. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya yang ternyata seorang ahli pertanian dan ibunya seorang dokter spesialis mata. Dan sejak kecil B.J. Habibie suka menyendiri dan suka membaca buku. Walaupun begitu juga, ternyata B.J. Habibie aktif untuk bertanya kepada siapapun. Karena beliau memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Sejak kecil, nama panggilan keluarga dan teman-temannya ternyata Rudy, bukan B.J. Habibie. Rudy nama panggilannya. Pada 14 tahun, B.J. Habibie ditinggal oleh ayahnya, tapi dia tetap survive. Dia belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai masa depan yang sangat luar biasa, dan kita kenal siapa sekarang B.J. Habibie. B.J. Habibie dulu bersekolah di SMA Kadago. Zaman dulu banget ini. Lalu pada tahun 1954, Habibie melanjutkan pendidikan di ITB. Namun hanya beberapa saat saja, yaitu beberapa bulan di ITB. Karena beliau memutuskan untuk mengikuti jejak sahabat, teman-temannya, koleganya untuk bersekolah di Jerman. Namun ternyata berbeda dengan yang lainnya, dia tidak menggunakan beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman, melainkan menggunakan biaya sendiri dari ibunya. Mengingat pesan Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi yang berwawasan nasional, yaitu teknologi maritim dan teknologi dirgantara. Dikala Indonesia waktu itu masih berkembang, akhirnya B.J. Habibie diberi kesempatan untuk belajar di Jerman. Musim liburan bukan untuk liburan, justru menjadi kesempatan emas yang harus diisi dengan ujian, mencari uang untuk membeli buku. Setelah masa liburan berakhir, semua kegiatan dikesampingkan kecuali belajar. Kemudian untuk menghemat biaya hidup, kemudian pulang malam dan belajar untuk kuliahnya. Jadi membagi antara kuliah, menghidupi keluarga, dan untuk bekerja. Memang penuh liku akan tetapi mendapatkan hal yang manis di akhir hidupnya dengan pulang ke Indonesia dan membuat pesawat Indonesia kemudian yang sangat luar biasa, yaitu menjadi Presiden Republik Indonesia meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Oke, nah itulah tadi dua contoh tentang teks
Based on the video, I will give you a question, and I hope who can answer the question, please raise your hand. The first question, what kind about text or story of the video? Ya, silakan, Mbak. The story of the video Uh-huh. tell about summer vacation, Summer vacation. the past and biography of Habibie. Okay, that's right. And the last question, what can you learn after you are watching that videos? Yes, stand up please. In the first video? I learned about the importance of Mhm. togetherness with friends. Yes. In the second video, I learned about achievement and motivation about PJ Habibie. Okay, thank you. Give applause to all of you. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa sekali. Oke. Jadi materi pada pelajaran kali ini adalah recount text. Yang mana pada pelajaran pertama tadi sudah Bapak tunjukkan ini adalah sebuah gambar apa tadi? What's the picture? Yes, beach. And where is located? In Tulungagung ya. GLS Tulungagung. And the next, ini ada salah seorang tokoh juga yang bernama siapa? Insinyur Soekarno. Baik, tujuan pembelajarannya sudah saya jelaskan di depan tadi, juga menjelaskan fungsi sosial, to explain the social function, structure, and the language features on text recount with oral or written. And then to tell recount text based on the watching video. Dan yang ketiga adalah to make a simple recount text with the illustration picture. And then yang terakhir adalah mempresentasikan to present hasil produk dalam bentuk storyboard. Dalam bahasa Inggris recount text adalah apa? Recount text itu sebuah text which retell event or experience in the past. Ya, sebuah teks yang menceritakan kejadian-kejadian atau pengalaman di waktu yang lampau. Kemudian tujuannya social function adalah to give information, to motivate, to document it, dan juga to entertain the reader. Adapun unique structure dari konteks seperti yang sudah Anda jawab tadi, ada orientation, event, dan juga reorientation. Yang mana pada orientation itu memuat informasi mengenai tokoh atau karakter, lokasi kejadian, dan lain-lain. Kemudian di eventnya berisi rangkaian cerita yang menceritakan peristiwa. Kemudian yang ketiga menuangkan rangkuman dari cerita tersebut. Kemudian lanjut featuresnya using simple past, tensesnya past karena lampau. Kemudian using specific participant, personal, action verb, linking verb, conjunction, adverb, dan juga time connectors. Nah, ini contohnya. Contoh dari recount text. Karena metode pembelajaran kita adalah dengan model TGT, Team Game Tournament, maka Bapak will divide you into 3 groups. Baik, silakan untuk the first group, Alisa, Agda, dan kelompok 3, Emilia, Selsia. Oke, silahkan please join with your team. Silahkan Bapak was prepared the tools. Can you using to make your project? There are museum barcode, ocean picture, and galeri edukasi. Ada beberapa poin yang harus Bapak sampaikan. Jadi this project must be finished in our lesson today. Sekarang jika Anda sudah berdiri duduk bersama kelompok, sekarang make a line up, tolong berjajar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Langkah-langkah yang harus Anda lakukan, yang pertama, dengan namanya lomba, dengan cepat-cepatan, nanti Anda di baris pertama harus menuju ke museum barcode. Di mana di museum barcode ini silahkan Anda memilih
barcode di scan, barcode-nya Anda memilih tema apa. Kemudian setelah itu menuju ke Ocean Pictures, di mana di situ ada gambar-gambar yang bisa mendukung untuk pembuatan proyek kalian nanti. Ketiga, silakan siswa yang ketiga silakan menuju ke galeri edukasi untuk mengambil peralatan. Kemudian yang keempat mengambil boardnya sebagai tempat untuk mengerjakan proyek Anda tersebut. Do you understand? Yes. Oh, are you ready? Ready. Okay. 1, 2, 3. Oke, silakan. Ya. Kan? Nah. Ya. Silakan kalau sudah mulai dikerjakan proyeknya, dilihat Anda mendapatkan tema apa? Kelompok 1 mendapatkan tema apa? Kelompok 1 Habibie, berarti biografi recount. Silakan. Kelompok 2 dapat tema apa? Jogja. Oh, berarti liburan ya? Liburan ke Jogja. Silakan dikerjakan. Kelompok 3 holiday in Bali. Oke, silakan dikerjakan. Baik, seperti apa yang Bapak sampaikan di depan tadi, bahwasannya dalam pengerjaan proyek ini Bapak akan menilai juga kekompakan, kemudian keterampilan kalian, kemudian kerjasama antar kelompok, dan juga asesmen atau penilaian yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, Yogyakarta. Jangan lupa untuk memberi keterangan generic structure-nya. Baik, if you finish to doing your project, now I hope 2 students can maju ke depan to presentate your project. Dari kelompok 1 silakan 2 orang untuk maju. The other group, pay attention please. Pay attention please. Silakan please to group 1. Habibie. Generic structure of biography text is orientation, Yes. given, and reorientation. That's good. In orientation, text biography of Habibie is Baharudin Susu Habibie, of well-known as B.J. Habibie, was the third of the President Republik Indonesia. Presiden ketiga, iya betul. In Parepare on June 25, 1936. His father. When he was a teenager, his father died of a heart attack, or precisely on September 13, 1950. Habibie was suitable to be the figure who gave the biggest change for Indonesia, That's right. establishing the first aircraft industry Ya. Southeast Asia region. Oke, thank you very much. Betul sekali jasanya Pak Habibie. Give applause to group 1. Any question maybe? Dari kelompok lain ada yang ditanyakan atau mungkin menanggapi apa? Silahkan. Tidak ada? Thank you for group 1. Please come back to your chair. Baik, sekarang dilanjutkan kelompok 2. Silahkan 2 siswa untuk maju ke depan.
Oh, vacation in Yogyakarta. Ya, berlibur ke Jogja. Three chapters: orientation, event, and reorientation. For orientation, this is tell about a family who holiday in Yogyakarta for 3 days. And then event, the first tell about the Prambanan temple, then try to the gudeg food. Wow, it's a delicious gudeg food. The next went to Alun-Alun Kidul to try walking and the Beagle Lion with our schools. On the last day, we visit Candi Borobudur and Candi Mendut. That's all from us. Thank you for your attention. Give applause to group 2. Okay, thank you for group B and please come back to your chair. Thank you. Okay. Next, group 3. Okay, this is how our holiday in Bali was going on. When I was in the second grade of senior high school, my friend and I had a vacation in Bali. We stayed there for 3 days. It was amazing and full of impressive experience during the vacation. And we went back home bringing so many Oh, ini unforgettable Erlia. memories of Okay, give applause to group 3. Okay, thank you for group 3 and please welcome, please come back to your chairs. Thank you. Saya akan membahas dari hasil proyek kalian dari kelompok 1, biografi of Habibie, jenis teksnya biografi recount text, betul ya? Nah, kemudian judul ekstraktornya ada orientation, kemudian ada event dan reorientation. Oke, I will give score 88. Give applause to group A. Di orientasinya ada penjelasan tentang siapa yang ada di situ, kemudian di mana perginya tempatnya 90. Holiday in Bali, there are orientation and then events and reorientation. Kemudian bagus sekali penyertaan gambar-gambarnya. Kemudian orientasinya when I was in the second grade of senior high school. Oh, iya. 95. Okay, thank you. And the winner of our class is group. Woi, group 3. Give applause again to group 3. Ini hadiahnya, jangan dilihat dari hadiahnya, tapi lihatlah bentuk rasa sayang Bapak ke Ananda semuanya ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Karena waktu juga sudah hampir habis, maka Bapak akan segera menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, piece of reflection paper, saya akan meminta Anda untuk merefleksi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan pada hari ini. Baik, ini saya bagikan untuk lembar refleksinya. Silahkan dijawab sesuai dengan yang Anda rasakan. Betul. Iya, sudah itu saja. Ya, dikerjakan bersama. Ya. Oke, student. Sebelum Bapak akhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini tadi. Kita sudah mempelajari salah satu bentuk teks, yaitu teks yang berjenis apa tadi? Recount.
Ikan teks. Kemudian generic structure-nya ada 3. Apa saja? Orientation, events, reorientation. Oke, terima kasih. Nanti dipelajari lagi di rumah. Minggu depan kita beda teks lagi. Minggu depan kita teksnya adalah prosedur. Masih ingat prosedur? Ya, cara membuat es jus dan lain-lain. Ya, itu. Baik, sekali lagi sebelum Bapak tutup, seperti apa Bapak sampaikan di depan tadi, hati kita itu adalah hati yang suci, hati yang putih. Jangan pernah menyakiti hati siapapun. Be a good girl, be a good boy, be a good person. Sebelum Bapak menutup pertemuan pada hari ini, izinkan saya membuat pantun untuk kalian. Ikan hiu makan badak. I love you mendadak. Oke, thank you for attention. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.